yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat. Dana desa yang digelontorkan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk membangun infrastruktur yang kurang bagus di desa. Karena dana ini dari pemerintah, maka pengelolaannya menggunakan aturan dan pengawasan, karena kalau salah mengelola atau digunakan pribadi, maka bisa terjerat pidana. Untuk menghindari kesalahan pengelolaan dana desa, Kejari Nganjuk bekerja sama dengan Camat Pace, mengadakan sosialisasi dan pendampingan hukum. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Desa menyampaikan keluhannya, yaitu turunnya anggaran yang mepet dengan masa pelaporan. Dari anggaran, mohon maaf Pak, memang tadi sudah dijelaskan bahwa kami ini bukan seseorang yang berasal dari administrator, bukan dari orang yang belajar tentang hukum, agama dan sebagainya. Kami hanya berangkat dari ketokohan Pak, karena kita dibeli masyarakat dari ketokohan. Yang jelas kami bukan tidak memahami atau tidak belajar, cuma kadang kurang mengerti. Ini terkait dengan anggaran Pak. Mohon maaf, kita ini sering terjadi pertanyaan yang tidak bisa terjawab terkait dengan anggaran, bahwasanya di termin 3 anggaran tahun akhir itu biasanya akan sampai di pucuk tahun Pak, kadang Desember itu baru cair. Nah, sedangkan kita sudah ada di RKP yang masuk di APBDes. Ada sebagian yang sudah terbangun pun yang belum terbangun waktu itu. Dan apabila misalkan pertanyaan saya ini begini Pak, ini anggarannya sudah keluar, tapi sekarang kan CNS Pak, sekarang itu non tunai itu tidak seperti kemarin langsung gelondongan langsung diambil semuanya, tidak bisa. Sekarang harus melalui proses CNS. Misalkan ini sudah ditransfer ke desa yang tahap terakhir itu, terus kita sudah mulai pengerjaan. Kalau non tunai ini tidak bisa kita langsung ambil semuanya Pak. Itu biasanya jadi 3 tahap, jadi 3 SPP biasanya. Nah, di tengah-tengah perjalanan Pak, misalkan belum sampai akhir Desember, kita ini tinggal untuk bayar atau biaya untuk. Disampaikan, Koko Robi Yahya, dalam sosialisasi dan pendampingan hukum, mengatakan hal-hal yang dapat terjerat hukum dalam pengelolaan anggaran desa, karena kepala desa tidak merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan dengan baik. Sementara, Camat Pace, Nordian Putra, mengatakan pengelolaan dana desa tergantung dari niatan yang mengelola di Kecamatan Pace saat ini berjalan dengan baik. Kami yaitu pendampingan hukum yang pada sore hari ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti itu. Kira-kira apa saja Pak yang bisa menjerat hukum kepada kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa komponen yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan keuangan desa. Salah satunya adalah pelaksana kegiatan yang tidak mumpuni, kemudian ada oknum kades yang tidak mengawasi secara seksama kerjaan yang ada dalam mata anggarannya. Kemudian yang ketiga adalah dalam setiap pekerjaan tidak dilengkapi dengan bukti dukung yang konkret. Kemudian yang keempat ada juga pertanggungjawaban dalam pengelolaan pertanggungjawaban juga tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, itu biasanya umumnya seperti itu ya Pak ya. Ketika ada dugaan penyalahgunaan keuangan desa, umumnya seperti itu modus operandinya. Harapan ke depan dengan diadakan sosialisasi pendampingan hukum ini? Harapan ke depan banyak kepala desa yang melek hukum, melek administrasi dan melek teknologi, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu maksimal, seperti itu Pak. Maksimal dan berdaya guna serta bermanfaat bagi masyarakat.
Jadi alhamdulillah pada sore ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan kejaksaan ya, kegiatan dengan pendampingan hukum yang ada di Pace ya. Harapan kami ya bahwa memang saat ini ya, mohon maaf ya, karena faktor-faktor kalau kita bilang penyalahgunaan atau korupsi keuangan desa itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena ketidaktahuan, kelalaian ataupun ada faktor-faktor karena kepala desa kan merupakan jabatan politis ya. Nah, di situ dengan adanya kerjasama dengan kejaksaan ini ya, bila mana nanti ya ada ditemukan hal-hal yang kurang pas dengan ketentuan atau disinyalir ada penyalahgunaan, ini bisa apa nggih? Ada deteksi dini, antisipasi dini sehingga tidak sampai terjadi apa yang dibawa ke ranah pidana dan sebagainya. Rencana atau langkah selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi pendampingan hukum, Pak, mungkin ada semacam pendampingan hukum atau kesepakatan bersama? Iya, harapan kami bahwa setelah sosialisasi ini nanti ada semacam MOU ya dengan kejaksaan kaitan pendampingan itu sendiri, dan juga bila mana nanti misal desa sendiri ada kesulitan atau ya permasalahan dengan hukum, ini nanti bisa konsultasi ke kejaksaan. Himbauan kepada para kepala desa Kecamatan Pace, Pak, untuk mengantisipasi terjadinya tindakan pelanggaran hukum atau korupsi, Pak. Yang jelas yang pertama dari niat dulu ya. Yang pertama itu dari niat masing-masing kepala desa. Nah, di situ juga harapan kami bahwa ketika ada kesulitan atau ada permasalahan ini saling sharing. Bukan kami yang di kecamatan ini lebih tinggi atau lebih pandai dari yang di desa, cuma kita sama-sama belajar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1.